Jumpa kembali di MTT Journey Expression of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya. Menjadi alat Tuhan adalah melayani dengan tepat kehendaknya. Dan kita pasrah mengikuti alur firman dan kuasa rohnya. Dari dasar kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 6-16. Dan dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 18. Maksudnya teman-teman, tema pagi ini menjadi alat Tuhan adalah melayani dengan tepat kehendaknya. Kadang-kadang teman-teman untuk bisa melayani Tuhan gitu, menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kebenaran Tuhan. Kadang-kadang kita mengajarkan, kita memberitakan kebenaran firman Tuhan dari hikmatnya kita sendiri teman-teman, dari pikiran perasaan kehendaknya kita sendiri. Paling dasarnya dari apa yang kita baca di firman Tuhan secara logos teman-teman, secara tertulis saja gitu. Jadi benar-benar kita menyampaikan seperti apa ya, sebuah satu peraturan, sebuah hukum gitu. Seperti itu teman. Jadi firman itu dipaksakan menjadi satu kesimpulan gitu. Artinya ini satu gitu. Nah, sedangkan dari kalau kita bicara firman Tuhan dari pengertian, dari hikmat pengertiannya, pikiran perasaan kehendak Tuhan, firman Tuhan itu kan tidak bisa cuma berarti satu teman. Firman Tuhan itu dinamis sekali, berubah-ubah terus teman. Sesuai dengan apa yang Roh Tuhan kehendaki rancangan bagi maksud firman tersebut bagi kita teman-teman. Jadi firman Tuhan itu akan berarti beda sekali antara hikmat yang dari manusia, ya hikmat yang dari dunia, hikmat yang dari bawah istilahnya teman-teman, dibanding dengan hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Roh Tuhan teman. Beda sekali teman-teman. Jadi di sini banyak sekali kalau saya pelajari, banyak sekali mentor rohaniawan yang memang terpecah menjadi dua pada umumnya teman. Ada satu kelompok mentor rohani dan rohaniawan yang apa ya, mungkin kalau saya sering katakan bahwa firman Tuhan katakan apapun juga terjadi sesuai dengan iman kita. Jadi apabila mentor rohaniawan itu pengertiannya, hikmatnya itu adalah ya kalau cerita kita hidup di dunia ini, ya benernya targetnya bukan untuk mendapatkan hal-hal duniawi, ya tapi kita mendapatkan target hal-hal yang kaitannya dengan akhirat gitu, bukan duniawi. Ada teman-teman mentor rohani atau rohaniawan yang dengan pola-pola seperti itu, jadi lebih bergantung kepada janji-janji Tuhan di perjanjian lama teman-teman. Itu ada. Kalau di Nasrani teman-teman, ada perbedaan antara Alkitab itu, kitab suci itu dibagi dua. Ada kelompok kitab perjanjian lama dan kelompok kitab perjanjian baru teman-teman. Jadi kalau dari sisi perjanjian baru, ya Nabi Isa atau firman Tuhan kehendaki bahwa ya firman dari kitab perjanjian baru itu adalah yang menyempurnakan teman-teman, yang menyempurnakan dari kitab perjanjian lama. Tapi kembali lagi ada, kalau menurut saya ada unsur yang sesimpel firman Tuhan katakan bahwa apapun bisa terjadi teman-teman, apabila memang kita mengimani gitu, ya dengan niat benar mengimani itu bisa terjadi. Meskipun ya ada sebagian mentor rohaniawan dengan parameter bahwa ya karena kitab perjanjian baru adalah penutupnya gitu, yang terakhirnya, yang baru gitu. Akhirnya ya kitab perjanjian baru itu yang menyempurnakan kitab perjanjian lama. Jadi apa yang ditulis di kitab perjanjian baru, ya itu yang akan terjadi. Ada mentor rohaniawan yang mengimani seperti itu teman-teman. Tapi kalau lihat kenyataannya, banyak juga mentor rohani dan rohaniawan tidak mengimani itu, yang mengimani janji-janji Tuhan di dalam kitab perjanjian lama. Kalau kitab di perjanjian lama itu selain bicara tentang bagaimana kita hidup dengan benar teman-teman, tapi ada janji yang bisa dituai gitu di dalam dunia ini. Jadi kalau kita kembali ke rumus awalnya di kitab Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti Tuhan yang lain akan tambahkan itu. Nah di situ kan nyata teman bahwa kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu kan ada di perjanjian baru teman-teman. Berarti orang-orang yang
mengimani gitu janji-janji Tuhan di kitab perjanjian lama gitu. Ya benernya mengklaim apa membawa ayat Matius pasal 6:33 tersebut masih bisa beralasan teman-teman. Jadi yang penting di dalam kitab perjanjian lama apa kitab perjanjian baru adalah bagaimana benar-benar kita bertekad mencari pribadi Tuhan dan mencari firman Tuhan. Itu yang paling dominan itu teman-teman. Nah adapun hasilnya menurut saya gitu ya karena memang terdiri dari dua kelompok mentor rohaniwan A dan kelompok mentor rohani dan rohaniwan B gitu. Ya ini yang sampai ini hari kalau saya lihat itu berbeda teman-teman. Yang kelompok A misalnya yang mengimani bahwa setelah mencari Tuhan pribadi dan firman Tuhan, ya pasti mendapatkan tambahannya gitu. Karena memang janjinya seperti itu gitu. Di kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu janjinya seperti itu. Ya bahwa setelah kita mencari secara pribadi Tuhan dan firman Tuhannya, nanti Tuhan tambahkan. Janjinya seperti itu teman-teman. Nah sedangkan di perjanjian lama memang janji-janji duniawi semua. Banyaknya begitu. Nah tapi ada kelompok B, orang-orang mentor rohaniawan yang pola pikirnya berbeda dengan kelompok A teman. Kalau kelompok B itu berpikirnya bahwa ngapain ya hal-hal duniawi toh akan ditinggalkan gitu. Ya kenapa kita enggak langsung masuk aja? Kita mengimani bahwa yang dicairkan itu adalah yang apa yang dijanjikan dalam kitab perjanjian baru. Nah, apa yang dijanjikan kitab perjanjian baru dan kitab perjanjian lama itu beda teman. Kalau kitab perjanjian lama itu masih terkait dengan hal-hal duniawi. Tapi kalau kita bicara kitab perjanjian baru itu benar-benar tidak murni-murni terkait dengan duniawi. Jadi lebih bicara dari sisi ya rohani, cerita akhirat. Nah kalau kita urai lebih detailnya, duniawi itu teman-teman, ya targetnya adalah target sukses duniawi, bagaimana mencapai kebahagiaan duniawi, dan bagaimana bisa terpenuhi nafsu-nafsu duniawi. Itu cerita target duniawinya itu teman-teman. Kalau kita bicara targetnya yang baru, yang istilah di kitab perjanjian baru, itu lebih lari ke target rohani. Bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, dan bagaimana masuk surga. Itu yang sasarannya itu teman-teman. Nah ini yang sering jadi ribut teman-teman antara kelompok A yang bicara mengimani akan janji-janji Tuhan itu akan dituai di dunia ini, bukan cuma nanti di akhirat. Kelompok B yang bertahan ngapain menerima janji-janji Tuhan yang untuk duniawi itu toh nanti juga ditinggalkan. Nah ini kalau menurut pendapat saya pribadi teman-teman, kalau seandainya kita sudah benar-benar mengerti akan maksud dari kelompok A dan kelompok B, kalau menurut saya gitu, ya sebenarnya kembali lagi di pengertian di hikmat saya itu kalau seandainya kita sudah benar-benar mencari dahulu Tuhan dan firman Tuhannya, benar-benar prioritinya itu gitu. Nah, adapun nanti kita sudah mendapatkan Tuhan dan mendapatkan firman Tuhan, dalam arti kata kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita sudah mampu mengerti firman Tuhan gitu, karena kita sudah lebih berani untuk melakukan firman Tuhan karena iman kita gitu. Nah biasanya kalau menurut pengalaman saya, Tuhan bisa bukakan bahwa ya gunanya untuk waktu kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari Tuhan dan firman Tuhan, apakah memang kita butuh tambahannya gitu, sesuai janji-janji di kitab Matius pasal 6:33 itu. Nah kalau menurut saya pribadi teman-teman, ya harusnya tidak ada salahnya kita juga mengharapkan tambahan yang Tuhan sudah janjikan ke dalam firman di kitab Matius pasal 6:33 tadi teman-teman. Meskipun mungkin pemanfaatan tambahannya itu jadi berbeda fungsi teman-teman. Ya yang namanya pemanfaatan tambahan itu bukan untuk seperti yang orang dunia inginkan, tapi bagaimana caranya tambahan ini untuk bisa kita masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan di kitab perjanjian baru tadi. Ya bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana kita masuk ke dalam surga. Nah meskipun setelah pengenalan lebih dalam dan pengertian, kemampuan mengerti itu lebih, nanti dikunci di situ teman-teman bahwa bukan cuma kita saja teman-teman yang bisa, yang Tuhan rancang kendaki untuk bisa mendapatkan surga, untuk bisa mendapatkan damai sejahtera di surga, untuk mendapatkan keselamatan di akhirat di dalam surga. Bukan cuma kita teman-teman, tapi Tuhan pengen kita ini dijadikan alat Tuhan. Bagaimana untuk menjadikan sesama kita juga seperti itu teman-teman. Sesama kita juga bisa mendapatkan keselamatan akhirat, sesama kita juga mendapatkan damai sejahtera di dalam
dalam akhirat, ya sesama kita juga masuk ke dalam surga gitu. Sama teman-teman. Jadi kembali kalau saya lihat di sini, kalau pengertian saya itu ya kita perlu akan tambahan yang nggak bisa cuma dikatakan seperti kelompok mentor rohani atau rohaniawan B yang nganggap bahwa ngapain gitu, yang namanya hal-hal duniawi, tambahan hal duniawi itu kan tidak diperlukan gitu. Ya memang kalau bicara secara pribadi, apabila kedalaman pengenalan pengertian akan firman-Nya sudah lebih dalam dan mampu mengerti, ya memang arti hal-hal duniawi itu tidak ada artinya teman, karena tidak terbawa ke dalam alam akhirat nanti gitu. Tapi apabila kita menyimak tugas kita yang lain gitu, bahwa Tuhan kalau kita menjadi alat Tuhan berarti kan kita bagaimana mengajarkan firman Tuhan kepada sesama kita gitu. Nah ini kita butuh teman untuk mengajarkan, atau mungkin kalau mengajarkan lebih tepat untuk mentor rohaniawan. Tapi kalau untuk kita yang di marketplace atau dunia sekuler, mungkin kita sebagai pengusaha atau sebagai orang karir atau buruh gitu, ya mungkin tepatnya mungkin kita bukan mengajarkan kali, kita lebih men-sharingkan, yang men-sharingkan kesaksian tentang hidup kita bersama Tuhan di dalam alurnya firman Tuhan teman. Yang penting buat kita itu seperti itu. Nah kategori itu ya dari sisi rohani disebut sudah mengajarkan firman Tuhan teman. Nah di sini ada janji Tuhan yang lain, bahwa apabila kita bisa mengajarkan firman Tuhan ya lewat mengajarkan teori rohani bagi si mentor rohani dan rohaniawan, atau kita di marketplace orang pengusaha karir dan buruh itu memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kesaksian akan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah ini nanti kelompok ini teman, orang-orang yang melakukan ini itu akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi di dalam surga teman. Cuma itu aja, bukan targetnya bagaimana mendapatkan hal duniawi, bukan gitu. Ya, memang targetnya akan mendapatkan posisi kita lebih tinggi di dalam surga. Jadi kalau orang-orang yang melakukan firman Tuhan umumnya kita sebut warga surga, atau mungkin kalau kita mau lebih jelasnya kita kategorikan rakyat jelata di dalam surga gitu. Nah, tapi Tuhan bagi yang mau mengajarkan atau memberitakan kesaksian firman Tuhan dan Tuhan gitu, itu akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi teman-teman, menjadi ya bisa disebutnya tim kerajaan Tuhan di dalam surga, bisa juga disebutnya ya keluarga kerajaan Tuhan di dalam surga. Itu yang Tuhan maksud gitu teman. Jadi kembali lagi, apakah kita membutuhkan tambahan duniawinya gitu? Kalau menurut saya jadi tidak seperti kelompok A dan saya tidak kelompok B. Kalau kelompok A yang mengatakan bahwa tambahannya nyata dong, jangan nanti khawatirnya jadi orang dunia teman-teman. Ya karena dengan cara-cara Tuhan, tapi untuk dengan target akhirnya bagaimana mendekatkan duniawi, itu kan yang dikhawatirkan salah teman-teman. Nah sebaliknya kelompok B itu seolah-olah tidak memerlukan tambahan itu gitu, tidak menemukan hal dunia. Saya juga khawatirnya salah gitu, ya karena tidak bisa berbuat maksimal ya dari sisi kebutuhan mamon yang dijadikan sahabat untuk menjadi alat Tuhan memberikan kebenaran Tuhan, itu tidak terjadi karena tidak ada mamonnya, tidak mengimani bahwa setelah kita mencari Tuhan dan mencari firman Tuhan serta mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, kita tidak mengimani bahwa nanti ada tuayan yang janjinya adalah tambahan yang tadi, tambah hal-hal duniawi sebenarnya gitu. Nah yang tadi saya katakan berarti saya itu tidak di A, ya tidak seperti A, karena yang dikhawatirkan A itu lebih cenderung bahwa Tuhan itu carilah Tuhan dan firman itu dijadikan bagaimana pesugihan gitu ya, bagaimana untuk menjadi kaya duniawi seperti orang dunia pada umumnya. Cuma bedanya ini mengandalkan roh Tuhan gitu, seolah gitu mengandalkan Tuhan gitu, mengandalkan firman Tuhan. Tapi bisa seperti itu yang kelompok A benar. Kalau nggak hati-hati bisa sesat, bisa lama-lama jadi seperti ngebohongin Tuhan ya, bahwa dia pengen hal-hal duniawi tapi dengan cara Tuhan-Tuhanan gitu. Itu yang kelompok A. Nah kelompok B-nya
orang-orang mentorani rohaniawan yang lebih ekstrim gitu, lebih radikal untuk tidak mengharapkan tambahan duniawi yang dari Tuhan itu. Nah, yang saya lihat di sini, kelompok B pun nanti akan terjebak, teman-teman. Waktu mereka melakukan firman Tuhan nggak ada problem karena mereka melakukan untuk diri sendiri, untuk individu pribadi sendiri gitu. Tapi kalau bicara bagaimana mengajarkan firman Tuhan atau memberikan kebenaran firman Tuhan kepada sesama, nah ini ternyata kan nggak mudah, teman. Tetap butuh, ya tidak bisa dipungkiri, Tuhan pun tahu gitu bahwa apabila kita menjadi alat Tuhan untuk sesama kita dalam mengajarkan atau memberikan kebenaran firman Tuhan, butuh, teman, butuh dana gitu, butuh mamon. Makanya di firman dikatakan bahwa mamon itu bisa menjadi persahabatan bagi orang-orang dunia itu. Nah, setelah mamon itu ditarik masuk ke dalam persahabatan itu, ya berarti kita bisa ada peluang untuk bisa memberitakan atau mengajarkan firman Tuhan atau kesaksian firman Tuhan bersama dengan pribadi Tuhan, hidup bersama Tuhan itu ya kepada sesama kita yang belum mengenal, belum mengerti itu, teman-teman. Nah, ini yang apa, yang memang kita mesti sasar itu. Makanya saya bilang kalau menurut saya yang lebih baik itu dua-duanya gitu. Jadi bagaimana yang kelompok A itu ya tetap mengharapkan ada hal duniawi yang bisa diterima supaya bisa menjadi modal untuk bisa mengajarkan atau memberikan kebenaran sampai ke ujung bumi gitu. Harusnya seperti itu. Nah, kelompok B itu juga jangan terlalu vakum anti sama duniawi gitu. Karena kembali lagi ya, untuk Tuhan ajarkan bahwa kita ini mesti cerdik gitu, mesti cerdas. Sehingga nggak bisa karena mamon itu dianggapnya musuhnya Tuhan, jadi akhirnya kita nggak mau pegang mamon gitu. Nah, kalau kita nggak pegang mamon, kita nggak bisa efektif, kita nggak bisa maksimal menjadi alat Tuhan dalam hal mengajarkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Dan Tuhan katakan di firman-Nya gitu, yaitu bagaimana kita harus cerdas gitu, ya harus tepat gitu, memperlakukan mamon itu ya sebagai tanda persahabatan, bukan untuk dinikmati, teman, tapi sebagai alat persahabatan supaya sesama itu bisa lebih mudah mendengarkan pengajaran kita atau mendengarkan kesaksian hidup kita, sehingga sesama kita terselamatkan. Karena Tuhan pengen seperti itu, teman. Tuhan itu pengen sekali sebanyak-banyaknya kita dan sesama kita untuk bisa masuk ke dalam surga, karena memang Tuhan katakan di firman-Nya tempatnya besar sekali gitu, tempatnya banyak gitu. Tapi kalau dengan kata-kata begini berarti cuma sedikit, teman-teman, orang-orang sedikit aja yang bisa benar-benar mencapai apa yang Tuhan rancang kendaki bagi manusia semua ini loh, teman-teman. Jadi saya kembalikan lagi, teman-teman, kita mesti kita mesti belajar, teman, bagaimana caranya ya untuk menjadi alat Tuhan itu. Ya, apabila kita benar-benar murni ingin menjadi alat Tuhan, melayani Tuhan, itu benar-benar harus tepat sekali, teman. Nah, tepatnya ini ya kembali lagi tidak bisa dengan hikmatnya kita. Yang tadi saya katakan ada hikmat yang dari kelompok A dan ada hikmat yang dari kelompok B. Nah, yang dikhawatirkan kalau hikmat kelompok A itu dari hikmatnya manusia, ya, yang firman Tuhan hari ini kita sharingkan itu adalah berarti hikmat yang dari manusia, hikmat yang dari dunia, hikmat yang disebutnya dari bawah, teman-teman, bukan dari surga, dari atas gitu. Nah, yang Tuhan inginkan, bagaimana caranya kita menjadi alat Tuhan, melayani apa yang Tuhan perintah peraturan pada kita, itu dengan cara yang tepat, teman, dengan tepat, dan juga ya tepat itu dalam arti ya sesuai kehendak Tuhan gitu, ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, biasanya, teman-teman, untuk bisa lebih tepat menjalankannya, Tuhan berikan roh Tuhan. Bagaimana caranya kita menghidupkan roh Tuhan supaya kita bisa tepat seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Jadi harus dari atas, harus dari firman Tuhan, harus dari roh Tuhan juga, teman-teman. Nah, kalau kita bisa seperti itu, ya berarti kita bisa gitu, bisa memberkati orang lain dengan cara-cara apa yang Tuhan rancang dan kehendaki itu, teman, bukan dari apa yang kita pikir benar. Nah, cuman waktu kita benar-benar melakukan firman Tuhan dengan mengandalkan roh Tuhan, ya
menggunakan hikmat yang dari Tuhan gitu, hikmat yang dari atas gitu. Itu kadang-kadang kitanya sebagai manusia teman, jadi terlihat bodoh sekali teman, jadi bodoh dan aneh gitu. Ya ini kembali lagi kita punya tekad nggak gitu ya, apabila kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan, kita sudah siap belum gitu untuk bisa ya kita dianggap bodoh dan dianggap tidak wajar teman. Karena apapun juga yang diperintah peraturan oleh Tuhan gitu melalui roh Tuhannya, itu biasanya teman-teman hal-hal yang sudah dianggap tidak wajar oleh duniawi dan dianggap hal-hal yang bodoh bagi duniawi, umumnya gitu teman-teman. Lah kitanya harus bagaimana gitu? Ya kitanya harus bagaimana? Nah satu-satunya jalan ya kitanya harus mengalir aja teman, mengalir dalam alurnya firman-firman Tuhan gitu ya. Ya dengan pasrah, ya dengan pasrah menyerahkan diri kepada ya kekuatan dorongan dari roh Tuhan tadi teman-teman. Kita udah nggak bisa apa-apa teman-teman. Jadi akhirnya kita pasrah ngikutin aja ya tapi dalam arti kata pasrah itu dalam arti kata ada alur firmannya loh teman-teman. Jangan pasrah itu jadi seperti balik kayak orang dunia lagi gitu. Bukan teman. Jadi kembali kita hidup gitu. Ya kita menjadi alat Tuhan. Kita istilahnya minta Tuhan berikan hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan gitu, yang dari surga gitu. Nah ini yang kita itu, nah pribadi kitanya minta kekuatan Tuhan untuk kita tetap bisa mengalir di dalam jalur firman, di alurnya firman Tuhan, dan ada kuasa dorongan yang dari roh Tuhan teman-teman. Gak bisa dari dunia atau dari pribadi kita sendiri. Nah itu yang benar itu seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita belajar hidup itu ya menjadi alat Tuhan adalah melayani dengan tepat kehendak Tuhan. Dan kita pasrah gitu. Pasrah mengikuti alur firman dan kuasa roh Tuhannya. Itu yang kita mesti belajar itu teman-teman. Meskipun dalam prakteknya ya tidak mudah teman, ngomongnya gampang tapi prakteknya nggak mudah. Dan kalau saya pelajarin beberapa mentor rohani dan rohaniawan yang bagus-bagus, yang kuat-kuat gitu teman, yang benar-benar imannya itu unggul gitu. Tapi yang itu bisa ada terjadi di dua kelompok tadi teman. Ada mentor rohaniawan yang ada kena kategori kelompok A, dan ada mentor rohani dia kena kelompok B, dan dua-duanya bagus gitu. Dua-duanya itu sangat beriman gitu. Nah cuman ya kembali lagi tadi ya, kalau kita kalau kita berpikir seperti anak kecil gitu terhadap firman Tuhan, ya Tuhan katakan ya terjadilah seperti apa kita imani. Berarti kan apabila memang niatnya kelompok A itu benar, ya bisa saja teman-teman Tuhan imani itu kelompok A itu imani soal duniawi, ya bisa terjadi. Kenapa tidak? Untuk Tuhan mudah-mudah sekali kok. Yang penting Tuhan ingatkan kepada kelompok A, jangan sampai gara-gara hal duniawi akhirnya kelompok A kehilangan Tuhan. Tuhan cuma ingetin itu teman-teman. Begitu juga yang di kelompok B teman. Di kelompok B juga sama gitu. Kalau memang kelompok B itu mengimani bahwa tidak perlu harus memiliki hal-hal duniawi, ya buat Tuhan juga nggak masalah, mudah-mudah saja gitu. Kenapa gitu? Kalau memang benar-benar kelompok B mengimani beneran bahwa tidak untuk melakukan firman Tuhan, untuk mengajarkan atau memberikan kebenaran Tuhan, tidak perlukan hal-hal duniawi, ya bisa-bisa aja terjadi gitu. Tapi kalau kembali lagi di dunia ini kan memang realitanya kan ya mestinya teman-teman akan lebih mudah apabila kita bisa mengajarkan atau memberikan kebenaran firman Tuhan itu dengan cara ya ada duniawi mensupport itu. Karena firman Tuhan juga mendukung itu, bahwa bisa saja kita menjadikan mamon itu adalah persahabatan bagi kita untuk bisa menyelamatkan sesama kita, menyelamatkan kita dan sesama kita. Harusnya itu teman-teman. Jadi beda banget. Jadi kalau kelompok A itu kan, kalau yang benar itu kan tidak berujung hidup hanya seperti orang yang duniawi inginkan, seperti orang yang berkeyakinan, dalam arti kata orang beragama tapi kurang benar inginkan itu, seperti yang iblis ingin. Kan bukan itu. Kelompok A kan bukan milih itu teman-teman. Kelompok A itu hanya ingin
satu tuaian bahwa janji Tuhan bahwa apabila setelah mencari Tuhan dan firman Tuhan, ya kita akan mendapat tambahan itu. Dan memang itu janji Tuhan, tidak bisa tidak tahu. Cuma pemanfaatannya ada, pemanfaatan tambahan yang Tuhan berikan kepada kelompok A itu untuk apa? Nah, kalau memang untuk pribadi si kelompok A gitu, seperti dunia yang inginkan, ya berarti kejebak masuk ke dalam rancangan kehendak iblis, teman-teman. Itu yang mesti harus berubah gitu. Minimal seperti saya, antara A ke B, B ke A gitu. Nah yang B juga sama. Kalau memang imannya kuat bahwa tanpa ada hal duniawi bisa melakukan firman Tuhan dan mengajarkan serta memberikan firman Tuhan, ya silakan aja. Tapi meskipun kembali lagi Tuhan juga ajarkan kita mesti cerdik, harus cerdas gitu. Ya jangan sampai gara-gara kita tidak bisa melayani maksimal menjadi alat Tuhan karena dengan alasan materinya tidak ada, duniawinya tidak ada. Nah ini kan jangan sampai kelompok B itu terjebak di sini, teman-teman. Banyak teman-teman mentor rohaniawan yang udah pada usia senjanya, udah usia tuanya, baru nyesel gitu. Ya nyesel maksudnya, waduh dulu salah. Ya terlalu tidak mementingkan hal-hal duniawi itu gitu. Ya itu bisa nyesel, teman. Kenapa? Karena waktu pengen manfaatkan maksimal untuk Tuhan nggak bisa, teman. Karena dananya sangat terbatas. Saya sering katakan kalau buat saya pribadi gitu, saya itu benar-benar benar-benar karena saya pengusaha gitu. Jadi saya benar-benar selalu ingat apa yang dilakukan oleh kelompok Full Gospel untuk persahabatan antar pengusaha. Jadi namanya Full Gospel, tapi ini adalah kelompok ini adalah persahabatan antar pengusaha yang bicaranya urusan rohani, teman-teman. Jadi saya pengen sekali sampai ini hari itu, kalau Tuhan berkati saya, kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan rancangkan bagi saya gitu, saya ingin sekali membentuk kayak kelompok seperti itu, meskipun bisa gabung dengan teman-teman ya, atau bisa juga gabung dengan komunitas yang ada, atau bahkan sendiri saja juga bisa, teman. Kalau memang Tuhan kehendaki, kenapa tidak gitu? Saya sebagai pengusaha punya tim di internal saya, bisa saja saya gerakan tim internal saya saja, tidak usah orang luar juga bisa-bisa aja. Jadi dana ini yang kita pikul sendiri, teman-teman. Nah, persahabatan pengusaha ini ya dengan cara begitu yang saya pernah ceritakan. Ya kita mengadakan event-event gathering gitu, berkumpul bersama. Dan biasanya kalau yang contoh di Full Gospel, persahabatan pengusaha Full Gospel, yang namanya Full Gospel itu biasanya dia undang makan, teman, undang makan gitu. Jadi yang saya pernah diajak itu, diundang itu adalah waktu dinner, undang makan malam. Tapi kalau buat saya pribadi, sebenarnya yang penting kan bukan masalah makan pagi, sarapan, makan siang, atau makan malamnya. Yang penting kan kayak gatheringnya, teman. Bagaimana kita berkumpul, ya bagaimana kita punya peluang untuk bersaksi bergantian, hidup bersama Tuhan di dalam alurnya firman Tuhan. Itu yang paling penting benernya itu, teman-teman. Nah itu yang saya sampai hari ini, saya semangat masih mau menjadi fungsi komisaris, mau menjadi kayak semacam bisnis konsultan untuk usaha, grup usaha saya itu, ya karena saya punya niat itu, teman-teman. Tapi kalau kita bicara tidak punya niatan menjadi alat Tuhan yang lebih maksimal gitu, kadang-kadang saya bisa masuk ke dalam kelompok B loh. Buat apa gitu? Ya toh sudah, ya saya sudah melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita lanjutkan lagi bahwa Tuhan itu bukan cuma ingin kita melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan juga pengen kita mengajarkan firman Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama, supaya sesama juga diselamatkan. Nah ini jadi nggak bisa berhenti, teman-teman. Nggak bisa saya masuk ke dalam kelompok B yang cuma berhenti begitu saja. Ya saya mesti benar-benar seperti pengennya kelompok A gitu. Bagaimana saya menikmati hal-hal duniawi, mamon ini yang saya bisa jadikan persahabatan untuk mengadakan event-event yang kayak tadi, teman-teman. Jadi bagaimana kita bikin event-event gathering gitu di setiap kota. Kalau Tuhan berkati dan kendaki rancangan buat saya pengen seperti itu, teman. Selama perusahaan saya ada di mana, ya kenapa saya nggak bikin gathering seperti itu? Bisa bentuknya 3 bulan sekali di setiap kota, atau 6 bulan sekali, atau setahun sekali gitu. Nah, kitanya kan di banyak kota, kita akhirnya kan putar-putar kemana-mana, teman. Jadi semakin besar dana yang bisa kita kumpulkan, ya semakin besar, teman-teman, kita bisa menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, supaya sesama kita itu terselamatkan, teman-teman. Bisa mendapatkan selamat akhirat, dapat mendapatkan damai sejahtera di akhirat, masuk ke dalam surga gitu. Pengennya kan seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau saya Tuhan cuma berkati satu kota, ya saya paling bisa berjuang untuk satu kota.
kota. Tapi kalau Tuhan bisa berkati saya 10 kota, ya saya bisa juga untuk menjadi berkat 10 kota. Kalau bisa 100 kota, kalau bisa 1000 kota, kenapa tidak gitu teman? Ya itu kan tergantung dari iman kita lagi, iman kitanya di mana. Cuman yang jelas saya bisa seusia dengan mentor rohani atau rohaniawan B, kelompok B yang sudah down gitu, karena tadinya menganggap bahwa hal mamon itu tidak perlu, duniawi itu tidak perlu. Nah, untuk sadar ya nggak ada yang terlambat gitu ya, tapi harus berjuang. Tapi untuk saya pribadi, saya itu pengen seperti kelompok A, tapi niatnya itu untuk kelompok B gitu. Jadi ya kembali ini dari saya katakan bagaimana bukannya saya menikmati duniawi atau mamon itu untuk kepentingan pribadi saya atau seperti orang dunia pada umumnya, tapi bagaimana kita manfaatkan duniawi mamon itu untuk kepentingan Tuhan lagi, teman, untuk menjadi alat Tuhan, bagaimana memberitakan kebenaran Tuhan itu. Nah, reward kita cuma satu, teman-teman. Kalau sampai kita melakukan itu, rewardnya cuma satu. Nanti di akhirat, bukan di dunia gitu. Di dunia sih kita nggak dapat apa-apa. Di akhiratnya gitu, Tuhan janjikan bahwa yang namanya orang yang mau melakukan firman Tuhan untuk diri sendiri, untuk pribadi sendiri, dan mengajarkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama, itu di posisinya Tuhan akan posisikan yang berbeda. Kita akan lebih tinggi gitu. Kita akan menjadi anggota timnya kerajaan surga, kerajaan Tuhan di surga, atau menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu janji Tuhan. Tapi kembali lagi teman, kalau kita menyimak apa yang terjadi di Rasul Paulus gitu, sebenarnya dengan Tuhan kenapa sih kita mesti hitung-hitung begitu gitu? Yang penting sudah aja lah kita berusaha maksimal untuk Tuhan. Masalah Tuhan mau taruh kita di mana, menurut saya nggak terlalu peduli loh. Sama aja, nggak ada bedanya gitu. Kita pengen ditaruh di posisi yang tinggi di akhirat atau tidak tinggi, nggak problem gitu. Yang penting ada di surga gitu. Kenapa? Karena kalau di surga ketemu dengan Tuhan. Nah, kalau di neraka kita bahaya, teman-teman. Kita ketemunya iblis atau setan. Kita nggak ketemu Tuhan. Itu yang paling gawat kan itu. Jadi kalau buat saya tidak terlalu tertarik dengan iming-iming. Nanti kalau sampai bisa mengajarkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan, berarti nanti kita posisinya lebih tinggi. Ya nanti kita bisa jadi timnya Tuhan di kerajaan surga. Kita menjadi keluarga Tuhan dalam surga. Kalau menurut saya pribadi itu tidak terlalu penting. Yang penting kita tidak masuk neraka, itu lebih penting gitu. Nah, kita wajar saja kalau memang kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita mesti hitung-hitungan sama Tuhan? Tuhan juga tidak hitung-hitungan sama kita gitu. Jadi yang tahu, kalau menurut saya pribadi seperti itu, teman-teman. Yang mudah-mudahan sharing pagi ini teman-teman bisa nangkep maknanya gitu. Jadi menjadi alat Tuhan itu adalah melayani Tuhan, bukan melayani kita gitu. Melayani Tuhan dengan tepat sesuai kehendak dan rancangan Tuhan. Itu yang paling penting, teman. Nah, ini kuncinya nggak jauh-jauh ya tadi gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa menemukan hikmatnya Tuhan. Ya kita harus bisa menghidupkan roh Tuhan gitu. Ya kita harus bisa ya memberitakan kebenaran Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Itu yang paling penting. Jangan dari hikmat kita yang dari bawah gitu. Kalau itu kan dari atas, jangan dari bawah, dari manusia gitu, dari dunia. Nah, itu yang jadi malah kacau. Nah, cuman meskipun konsekuensinya waktu kita memberitakan kebenaran firman Tuhan atau mengajar firman Tuhan dari atas gitu, dari hikmat yang dari atas, dari Tuhan, dari rohani gitu. Biasanya teman-teman yaitu banyak hal yang nanti timbul yang dianggap oleh orang dunia, oleh orang berkeyakinan gitu ya, bahwa ini ajarannya kok nggak wajar gitu, aneh, kok bodoh sekali ajarannya, akan timbul begitu teman. Tapi ya kepengalaman yang udah-udah atau saya pribadi juga ya sudah, kita belajar mengalir saja. Yang penting kita nggak flow, ya kita pasrah, kita masuk ke, yang penting jangan lari dari alur, dari relnya firman Tuhan teman. Dan setiap saat mesti menghidupkan roh Tuhan. Kalau tidak bisa melenceng gitu. Kalau kita tidak pegang firman Tuhan sebagai peta kebenaran hidup kita, tidak pegang roh Tuhan sebagai kompas kebenaran hidup kita, ya kita bisa sesat. Makanya kita harus pegang itu gitu. Nah, ini sebelum saya masuk ke draft, teman-teman, saya coba bacakan dulu teman-teman yang di kitab 1 Korintus, teman-teman, ayat 2, pasal 2 ayat 6 sampai 16. Nah, ini bunyinya teman-teman, hikmat yang benar. Perikopnya judulnya itu, hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Kalau yang penguasa dunia itu kan dari versi rohani, dari versi Tuhan gitu, itu kan akan ditiadakan, teman. Karena waktu masuk ke akhirat kan tersortir dengan sendirinya gitu.
Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak mungkin menyalibkan Nabi Isa, teman-teman. Gitu. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita tidak mengasihi itu Tuhan, teman, kita tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Jadi orang yang bisa melihat dan mendengar itu apabila memang kita mengasihi Tuhan. Lah mengasihi Tuhan itu ya kembali lagi harus mencari Tuhan dulu, mencari firman Tuhan dulu, harus benar-benar mengenal firman Tuhan dulu, harus lebih mengenal firman Tuhan, harus mengerti firman Tuhan, harus mampu mengerti firman Tuhan, harus bisa melakukan firman Tuhan, harus bisa ya mampu melakukan firman Tuhan. Ini tidak mudah, teman-teman. Nah, itu yang disebutnya mengasihi Tuhan. Apabila kita melakukan itu semua, ya kita bisa melihat dan bisa mendengar apa yang Tuhan maksud. Ya, kita lihat apa yang Tuhan maksud, kita dengar itu. Intinya gitu, teman-teman. Jadi harus mengasihi Tuhan dulu gitu. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang sembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah, roh Tuhan tadi. Kalau roh Allah, roh Tuhan itu kalau dari sisi Muslim saya dengar teman, dari keluarga dan teman saya di Muslim itu namanya nur, teman, cahaya yang dari Tuhan alam gitu. Jadi sama kalau di Nasrani itu sebutnya ya roh Allah, roh kebenaran, terang gitu, roh terang, ya sama aja nur kan berarti sama aja. Nah cuman kalau saya universal saya biasa nyebutnya roh Tuhan gitu. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh gitu. Nah ini yang benar kan itu, bukan diajar. Nah biasanya kalau cerita yang di Alkitab itu ada cerita ahli Taurat dan kaum Farisi. Nah itu biasanya ahli Taurat itu mengajarkan firman Tuhan itu dari hikmatnya si ahli Tauratnya, dari manusia, teman-teman. Makanya lahirnya jadi kaum Farisi itu gitu. Nah yang namanya Tuhan inginkan sebenarnya kan bukan itu, teman. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan firman Tuhan itu dari hikmatnya Tuhan gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah itu disebutnya rema, bukan logos gitu. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah ini yang tadi saya katakan, teman-teman, bahwa kalau cerita manusia duniawi itu tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena itu baginya adalah suatu kebodohan. Jadi yang tadi saya bilang ketidakwajaran, ya kebodohan itu bisa begitu, teman-teman. Firman Tuhan itu bisa berarti begitu untuk dunia gitu. Dan ia tidak dapat memahaminya karena dunia, dan dianggap bodoh karena tidak bisa memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani gitu. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Tuhan? Tetapi kami memiliki pikiran yang sesuai dengan ya firman Tuhan tadi, yang apa yang Nabi Isa ajarkan tadi, teman. Nah kalau kita bisa memiliki pikiran seperti firman Tuhan gitu, apa yang diperintahkan dari firman Tuhan, ya kita nyambung, teman. Nyambung dengan roh Tuhan itu, nyambung gitu. Nah ini saya sudah bacakan di kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 6-16. Saya coba masuk ke kitab Yakobus, teman-teman. Kitab Yakobus, coba teman-teman cari kitab Yakobus pasal 3, teman-teman. Pasalnya pasal 3 ayat 1-18, teman-teman. Judulnya perikopnya dosa karena lidah. Judulnya itu. Lidah ya berarti perkataan, teman-temannya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru gitu. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi kalau kita
belagu pengen mengajari tapi tidak mengenal mengerti akan basic-basic perintah perintah firman Tuhan, itu beresiko gede banget teman-teman. Yang bisa hukumannya lebih berat gitu. Karena ya mengajarkan itu kalau salah kan jadi kacau. Makanya coba teman-teman orang tua gitu ngajarin anak-anaknya, kalau orang tuanya tidak mengenal kebenaran akan firman Tuhan, lah gimana mau ngajarin kebenaran hidup bagi anak-anaknya? Apa bukan hukumannya berat gitu? Nah ini yang mesti kita hati-hati sebagai orang tua kan, kita buru-buru harus bisa mengenal mengerti akan firman Tuhan. Jadi apa sih pengennya firman Tuhan? Nah itu yang kita ajarkan ke anak-anak kita gitu. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kan cerita kuda yang dikekang gitu. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudinya gitu. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa Pencipta, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah gitu. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok ara dan adakah buah ara? Demikian juga mata air. Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga ada mata air asin tidak dapat mengeluarkan di sini mengeluarkan air tawar gitu. Nah ini sudah saya bacakan sampai ke 12. Nah sekarang saya sambung lagi ke ayat 13-nya teman-teman. Perikopnya berubah menjadi hikmat yang dari atas. Ini perikopnya itu hikmat dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan gitu. Sebab itu di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ini saya sudah selesai bacakan teman-teman. Saya lanjut ke dalam draft aja teman-teman. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 6-8. Menjadi alat Tuhan dalam pelayanan, memberitakan firman Tuhan, harus dengan hikmat pengertian yang benar. Harus dari hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia, bukan dari hikmat dari manusia sendiri. Nah ini teman-teman, ini yang mesti dihati-hati gitu. Karena ada hukum yang berat teman-teman. Apabila kita sekedar menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan dari hikmatnya kita sendiri gitu. Itu terlalu resiko. Yang jelas itu yang pernah dijelaskan itu itu bedanya bagaimana Nabi Isa dengan ahli Taurat teman-teman. Ahli Taurat itu bagaimana yang namakan memberitakan kebenaran firman Tuhan itu murni-murni dari hikmatnya si ahli Taurat sendiri, hikmatnya manusia sendiri teman. Nah ini berbeda dengan hikmat yang dari si Nabi Isa yang
beritakan firman gitu. Kalau Nabi Isa mengajarkan memberitakan firman itu kan dari apa? Pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan, dari roh Tuhan gitu. Jadi akhirnya di sini timbul perbedaan antara ahli Taurat dengan si Nabi Isa. Ini beda, teman. Yang satu bagaimana mengajarkan, memberitakan si ahli Taurat ya, mengajarkan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan dari hikmatnya manusia, dari hikmatnya dia sendiri, dari hikmatnya teman-temannya manusia juga, dari hikmatnya dunia, hikmat dari bawah gitu. Nah, sedangkan Nabi Isa kan kebalik, teman. Nabi Isa itu kan utusannya Tuhan Allah gitu. Jadi bagaimana Nabi Isa itu memberitakan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu dan memberitakan kebenaran firman Tuhan itu dari atas gitu, dari surga, dari Tuhan Allah, dan dengan roh Tuhan Allah. Itu loh bedanya di situ, teman-teman. Nah, waktu Nabi Isa mengajarkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan dari roh Tuhan, ya timbulnya kan berarti kan apa yang tadi dikatakan, firman-firmannya sifatnya dinamis, firmannya menjadi hidup gitu. Nah, ini yang disebut di Nasrani itu disebutnya rema. Tapi kalau ahli Taurat gitu, memberitakan kebenaran firman Tuhan dari sisi hikmatnya manusia, hikmatnya dia pribadi gitu, ya akhirnya sifatnya hukum tunggal gitu, tidak bisa dinamik, ya mati gitu. Banyaknya firmannya mati. Jadi beda sekali, teman-teman, antara apa yang diajarkan dan diberitakan Nabi Isa dengan apa yang diajarkan dan diberitakan oleh si ahli Taurat. Itu bertolak belakang, teman. Makanya jadi terjadi clash gitu, nggak ada persamaan. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 12. Hikmat pengertian Tuhan hanya dapat didapat dari roh Tuhan, di mana roh Tuhan hanya didapat bagi orang yang mengasihi Tuhan. Hanya orang yang menerima roh Tuhan yang dapat kasih karunia-Nya, dapat karunia-Nya. Nah, ini kembali lagi, teman-teman, apabila kita bicara mau hidup benar-benar mencari Tuhan dan mencari firman Tuhan, nggak ada jalan lain, teman-teman. Kita itu benar-benar mesti mengasihi Tuhan, tidak bisa dengan bohong-bohong gitu, teman. Harus benar-benar mau mencari Tuhan, harus mau mengenal Tuhan, lebih menggali dalam akan pengenalan akan firman Tuhan dan Tuhan, bagaimana mengerti, belajar terus untuk mampu lebih mengerti, merenungi untuk terus-terusan mengerti firman Tuhan dan Tuhannya gitu. Dan juga keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Ini, teman-teman, dituntut ini gitu. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, ya tidak bisa menerima kasih karunia yang dari Tuhannya gitu. 1 Korintus pasal 2 ayat 13 sampai 16. Hikmat yang dari Tuhan yang diajarkan oleh roh Tuhan dianggap kebodohan dan tidak dapat dipahami dunia. Siapa yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga dunia dengan hikmat dari dunia yang yakni hikmat manusia dapat menasihati Tuhan sebagai pencipta dunia dan segala isinya. Jadi bagaimana kita bisa ngajarin menasihati Tuhan daripada Tuhan yang mencipta kita kok. Jadi kembali lagi kita harus bisa bicara hikmat yang dari Tuhan itu pasti lebih besar, lebih kuasa daripada hikmat yang dari manusia. Ini yang kita mesti camkan, teman-teman. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 5. Jangan ajarkan sesama kebenaran firman Tuhan hanya dari hikmat dunia, hikmat yang dari manusia, hikmat yang dari bawah. Sebab yang mengajarkan akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Nah, ini hati-hati bagi mentor rohaniawan gitu, atau mungkin bagi kita yang memberitakan kesaksian hidup itu, jangan semena-mena seenaknya gitu. Takutnya kalau salah, kita malah mendapatkan hukum yang lebih berat, teman-teman. Seperti saya hari ini sharingkan ini. Kalau salah berarti saya yang paling kena gitu. Nah, ini yang mesti kita hati-hati. Yakobus pasal 3 ayat 6 sampai 12. Berhati-hatilah dengan perkataan dan terlebih ajaran firman Tuhan, karena perkataan kita dapat untuk membenci Tuhan, tapi sekaligus ya bisa mengutuk manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dari perkataan keluar berkat atau kutuk. Nah, ini yang mesti hati-hati, itu dari perkataan kita, dari lidah kita, teman-teman. Apabila kita tidak didasari dengan pengenalan pengertian akan firman yang benar, ya akhirnya jadi ngawur gitu, ya malah jadi dosa sendiri kitanya gitu. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Hikmat yang benar adalah hikmat dari Tuhan, hikmat yang dari roh Tuhan, hikmat yang dari atas, yang lemah lembut, tidak memegahkan diri, serta tidak berdusta, tidak melawan kebenaran, ya tidak melawan kebenaran. Hikmat Tuhan adalah murni, ya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan,
tidak memihak, dan tidak munafik. Nah, jadi inti-intinya kalau kita pengen tahu cerminan orang berhikmat yang dari Tuhan kita, ya lihat aja tuh orang-orangnya kelihatan seperti itu tidak, teman-teman gitu. Dikatakan yang tadi hikmat yang benar adalah hikmat dari Tuhan, hikmat yang dari Roh Tuhan, hikmat yang dari atas, yang lebih lembut dan tidak membanggakan diri, ya seperti itu, serta tidak berdusta, tidak melawan kebenaran. Hikmat dari Tuhan itu murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik. Nah, ini tanda-tandanya orang dalam jalur kebenaran atau tidak, orang berhikmat dalam arti kata dari Tuhan atau tidak gitu. Ya kalau yang beriman dari Tuhan ya akan seperti itu, teman-teman. Jadi saya kembalikan lagi pagi ini, teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sharingkan itu bisa menjadi satu kejelasan gitu, satu inputan lah minimal gitu, bahwa menjadi alat Tuhan adalah melayani dengan tepat kehendaknya. Jadi kita kembali lagi, kita kembali harus menjadi alat Tuhan, teman-teman. Itu tugasnya kita gitu. Jadi tidak berhenti cuman bagaimana melakukan firman Tuhan aja, tapi Tuhan menugaskan kita untuk menjadi alat Tuhan gitu. Nah, cuman apabila kita benar berminat, tergerak untuk menjadi alat Tuhan dalam mengajarkan atau memberitakan kebenaran yang Tuhan ingatkan, itu harus tepat, teman-teman. Yang diajarkan, diberitakan itu harus tepat sesuai kehendaknya Tuhan gitu. Dan ya kitanya nanti akan mendapatkan cemooh karena kita dianggap tidak wajar dan bodoh, teman. Itu nggak aneh. Firman Tuhan sudah ingatkan itu, makanya di sini diingatkan pagi ini bahwa apabila dalam posisi itu ya kita harus pasrah, teman. Pasrah hidup kita, menyerahkan, pasrah diri dengan, tapi tetap mengikuti alur-alur yang firman katakan gitu, supaya kita tidak tersesat. Kita menjadi pegang peta kebenaran hidup dari firman Tuhan, dan juga bersama Roh Tuhan, teman. Roh Tuhan dalam arti kata kompasnya itu kan, kompas kebenaran hidup. Jadi hidup itu tidak lepas jauh, teman, dari hikmat Tuhan, dari firman Tuhan, dan dari Roh Tuhan. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.